Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Barok dari PAI 2B dengan NIM 24030160066. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Saikan Muhid SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama, dan tak lupa juga teman-teman yang menyaksikan video saya yang saya banggakan. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu singkatnya moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara memahami dan mengamalkan ajaran agama yang menekankan kepentingan kemanusiaan dengan mengutamakan kemaslahatan kedamaian bersama. Ini bukan agama, aliran, atau sekte baru, melainkan pendekatan dalam memahami dan mengamalkan agama. Beberapa pendekatan dalam beragama antara lain yaitu dogmatis, psikologis, pragmatis, sosiologis, dan filosofis atau rasional. Contohnya dalam moderasi beragama, kita menganggap bahwa ajaran agama membenarkan kekerasan atau permusuhan, seperti yang mungkin disalahpahami dari beberapa ayat dalam Al-Quran. Sebaliknya, pendekatan ini menekankan pada pemahaman yang damai dan tidak ada kekerasan. Selain itu, moderasi beragama juga mencakup cara kita bertoleransi antar agama serta bermusyawarah dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan bernegara secara harmonis. Dengan demikian pula, moderasi beragama mempunyai tujuan yaitu untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam bermasyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai agama yang sebenarnya. Tak lupa, dalam moderasi beragama memiliki ruang lingkup, yaitu ruang lingkup moderasi beragama fokus pada cara memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan menekankan kemaslahatan, kedamaian, dan persatuan masyarakat. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Umat Islam diajarkan untuk menciptakan kedamaian dan kebaikan, baik antar sesama manusia maupun terhadap alam dan lingkungan sekitar. Ini berarti umat Islam harus berbuat baik tanpa membedakan agama, suku, atau golongan, serta menjaga kelestarian alam agar terhindar dari bencana alam dan konflik sosial. Selanjutnya, tadi telah dijelaskan tentang apa itu moderasi beragama berserta ruang lingkupnya. Sekarang kita masuk ke budaya beragama. Budaya beragama sendiri itu beda dengan tadi moderasi beragama, yaitu budaya beragama. Budaya adalah hasil cipta karya dan karsa manusia yang terbentuk dari keyakinan, pemikiran, dan perilaku. Budaya ini juga berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Budaya beragama khususnya adalah hasil dari keyakinan, pemikiran, dan perilaku yang berhubungan dengan ajaran agama. Contohnya yaitu termasuk keyakinan terhadap ajaran Islam, pemikiran mengenai ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, serta praktik-praktik agama lainnya seperti membaca sholawat, mengelantunkan setiap hari, dan juga mendoakan orang yang telah meninggal, atau cara bermusyawarah membentuk halaqah. Dan juga semua ini adalah bagian dari tradisi keagamaan yang dipraktikkan dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat dari generasi ke generasi. Itu tadi singkat dari apa itu budaya beragama. Selanjutnya yaitu masuk ke materi indikator atau ciri moral. Nah, indikator moderasi beragama dapat dilihat dari sikap dan perilaku seseorang dalam apa? Dalam 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek kebangsaan atau nasionalisme, dan yang kedua itu beragama, kehidupan sosial, dan cara memperlakukan budaya atau tradisi. Kita masuk aspek yang pertama. Aspek yang pertama yaitu adalah kebangsaan, yang mana aspek ini menunjukkan rasa cinta tanah air. Aspek kedua adalah beragama, yang mencerminkan sikap toleransi dan kedamaian dalam menjalankan ajaran agama. Dan aspek yang ketiga adalah kehidupan sosial, yaitu kemampuan kita berinteraksi dalam hal baik dan dalam bermasyarakat yang majemuk. Aspek yang keempat adalah cara menerapkan budaya atau tradisi, baik yang berasal dari ajaran agama seperti tahlilan, ziarah kubur, dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, maupun tradisi non agama. Tadi kan sudah disebutkan 4 aspek
tradisi beragama. Selanjutnya itu non agama seperti sedekah bumi, wayang, dan perayaan tahun baru. Semua ini mencerminkan sikap moderat yang apa? Yang menghargai keagamaan. Nah, indikator moderasi beragama dapat dilihat dari sikap dan perilaku sosial seseorang dalam 4 aspek. Aspek yang pertama tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, kesimpulannya yaitu aspek pertama adalah kebangsaan yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Aspek yang kedua adalah beragama yang mencerminkan sikap toleransi dan kedamaian dalam menjalankan ajaran agama. Aspek yang ketiga adalah kehidupan sosial, yaitu kemampuan kita dalam berinteraksi dengan baik dalam masyarakat yang maksimum. Aspek yang keempat adalah cara kita bagaimana memperlakukan budaya atau tradisi, baik yang berasal dari ajaran agama seperti tahlilan, ziarah kubur, dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tradisi non agama seperti sedekah bumi, wayang, dan perayaan tahun baru, semua ini mencerminkan sikap moderat yang menghargai keagamaan. Nah, 4 aspek tadi sudah dijelaskan masing-masing. Nah, selanjutnya kesimpulan yang kita tangkap dari materi yang saya sampaikan tadi yaitu moderasi beragama menekankan sikap toleransi, kedamaian, dan penghargaan terhadap keragaman. Ini tercermin dalam penerimaan Pancasila sebagai dasar negara, praktik toleransi antar umat beragama dan pada hukum, serta menghargai tradisi keagamaan. Tradisi keagamaan yang apa? Yang tradisi keagamaan dalam agama yang kita percayai dan keagamaan yang kita percayai dalam masyarakat. Secara keseluruhan, moderasi beragama mendorong harmoni dan perdamaian dalam kehidupan sosial. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya, dan tugas ini hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan moderasi beragama. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.